Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arden Aquila dari Sosiologi 6A Fakultas Usuluddin. Saya ingin mempresentasikan hasil kerja saya, yaitu tentang pendidikan demokratis globalisasi dan di masa pandemi. Apa sih pendidikan demokratis globalisasi dan di masa pandemi itu? Model demokrasi pendidikan. Sebuah masyarakat belajar learning society memiliki karakteristik khusus, yaitu memberikan kebebasan kepada orang anggotanya untuk dapat mengembangkan diri, belajar, bernegara, dan bermasyarakat. Kebebasan yang dimiliki masyarakat dalam memilih dan memenuhi kebutuhan belajar ini sesuai dengan semangat demokrasi pendidikan yang di Indonesia. Pendidikan demokrasi pada hakikatnya adalah sebuah upaya membimbing peserta didik menuju kedewasaan dalam berdemokrasi, yaitu dengan cara mensosialisasikan dan mentransformasikan nilai-nilai demokrasi dengan tujuan pembentukan perilaku yang dapat mencerminkan kehidupan bernegara dan bermasyarakat yang demokratis. Kita sama-sama tahu bahwa sosiologi merupakan ilmu yang memiliki paradigma ganda. Dengan demikian, untuk memahami mengenai sosiologi pendidikan, kita juga melihatnya dari berbagai perspektif yang berkembang dari dalam sosiologi. Tokoh sosiologi yang juga dianggap sebagai ahli pendidikan adalah John Dewey. Dalam hal ini, Dewey memandang sekolah sebagai miniatur masyarakat. Sekolah mencerminkan masyarakat sekitarnya, dan sekolah juga bisa menjadi sumber ide dalam upaya memperbaiki masyarakat. Tokoh sosiologi berikutnya adalah Durkheim. Durkheim sangat menekankan mengenai pentingnya keberadaan masyarakat yang melebihi keberadaan individu. Individu hanyalah sosok manusia yang tidak memiliki kebebasan karena mereka terikat pada masyarakat di mana mereka berada. Pendidikan dipandang sebagai social thing, yang diartikan sebagai kemunculan pendidikan bukan hanya sebagai suatu bentuk yang bermacam-macam, namun mengikuti banyaknya perbedaan yang ada dalam masyarakat. Perubahan-perubahan di bidang pendidikan selalu merupakan hasil dan gejala dari perubahan-perubahan sosial, dan dalam rangka itulah perubahan-perubahan itu harus dijelaskan perubahan kurikulum, misalnya seperti terjadinya karena adanya perubahan kebutuhan di dalam masyarakat yang ada akhirnya akan berpengaruh pada kemungkinan untuk memperoleh pengetahuan. Demokrasi merupakan gabungan dua kata, yaitu demos yang berarti rakyat dan kratos yang berarti pemerintahan dalam bahasa Yunani. Demokrasi kemudian diterjemahkan sebagai rakyat yang berkuasa. Dengan kata lain, secara bahasa demokrasi dimaknai sebagai pemerintah yang dijalankan oleh rakyat, baik secara langsung maupun perwakilan. Pendidikan demokrasi memiliki tujuan untuk mempersiapkan peserta didik sebagai warga masyarakat yang mampu berpikir kritis serta bertindak demokratis melalui aktivitas pembelajaran yang menanamkan kesadaran akan tiga hal, yaitu yang pertama itu ada demokrasi adalah bentuk kehidupan bermasyarakat yang menjamin hak anggotanya sebagai warga negara. Yang kedua, ada demokrasi adalah suatu proses belajar bagi masyarakat yang bertahap dan tidak serta-merta dapat begitu saja meniru dan di kelompok masyarakat lain. Dan yang ketiga, ada kelangsungan kehidupan demokratis tergantung pada kemampuan dan keberhasilan masyarakat itu sendiri dalam mentransformasikan nilai-nilai demokrasi, kebebasan, persamaan, dan keadilan, serta tingkat loyalitas anggotanya kepada sistem politik yang bersifat demokratis. Yang B, ada globalisasi pendidikan. Globalisasi merupakan suatu keniscayaan bagi semua bangsa. Bangsa Indonesia yang mulai merasakan reformasi yang berhasil mengembangkan rezim Soeharto tidak lepas dari rasa pahit globalisasi. Globalisasi akan membawa perubahan dalam seluruh aspek kehidupan manusia. Walaupun demikian, sebaiknya kita tidak terjebak dalam sudut pandang reduksionistis yang melihat segala-galanya dari sudut penindasan dalam dialektika budak hutan atau kapitalis proletariat. Kita harus mampu membedakan antara globalitas dan globalisme. Dari sudut pandang sosiologi, pendidikan selain berperan menyiapkan manusia untuk masuk ke masa depan, juga memiliki hubungan dengan transformasi sosial. Begitu juga sebaliknya, berbagai pola sistem pendidikan menggambarkan corak tradisi budaya sosial masyarakat yang ada. Maka yang penting diperhatikan adalah bahwa suatu sistem pendidikan dibangun guna melaksanakan amanah masyarakat, yaitu untuk menyalurkan anggota-anggotanya ke posisi tertentu. Temuan-temuan bidang teknologi akan terus berkembang karena adanya sifat saling terkait antara temuan yang satu dengan temuan yang lain. Kombinasi temuan bioteknologi dan material sains akan mempercepat perkembangan bidang komputer. Produksi elektronika memerlukan energi tanpa kecenderungan produk sumber energi. Perkembangan produk elektronika akan terhambat. Temuan chip komputer akan memungkinkan seorang membawa komputer dalam saku bajunya. Di samping itu, perkembangan industri komputer akan melahirkan edutainment, yaitu pendidikan yang menjadi hiburan, dan hiburan yang menciptakan pendidikan. Dengan edutainment,
proses pendidikan akan semakin menarik dan menghasilkan lulusan yang semakin berkualitas. Mengikuti arus globalisasi dalam dunia pendidikan menimbulkan banyak faktor, baik faktor positif maupun faktor negatif. Faktor positif dapat berupa penggunaan teknologi yang membuat media sarana dalam pengerjaan penerapan informasi dapat lebih optimal, terutama dalam pemanfaatan internet. Namun muncul juga dampak negatif dan membahayakan para pelaku pemanfaatan teknologi dalam pendidikan, yaitu efek kecanduan, maraknya penipuan, hingga situs-situs tertentu yang mengandung konten tidak sesuai atau situs-situs ilegal. Yang ketiga ada pendidikan masa pandemi, masalah dan prospeknya. Pandemi COVID-19 memberikan banyak perubahan yang mempengaruhi segala aspek masyarakat. Akibat dari pandemi COVID-19 ini menyebabkan diterapkannya berbagai kebijakan untuk memutus rantai penyebaran virus COVID-19 di Indonesia. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia adalah salah satunya dengan menerapkan himbauan kepada masyarakat agar melakukan physical distancing, yaitu himbauan untuk menjaga jarak di antara masyarakat, menjaga aktivitas dalam segala bentuk kerumunan, perkumpulan, dan menghindari adanya pertemuan melibatkan banyak orang. Upaya tersebut ditunjukkan kepada masyarakat agar dapat dilakukan memutus rantai penyebaran COVID-19 yang ada saat ini. Pemerintah menerapkan kebijakan waktu work from home atau WFH. Kebijakan ini merupakan upaya untuk diterapkan masyarakat agar dapat menyelesaikan segala pekerjaan dan rumah. Pendidikan Indonesia pun menjadi salah satu bidang terdampak akibat adanya pandemi COVID-19 tersebut. Dengan adanya pembatasan interaksi, Kementerian Pendidikan Indonesia juga mengeluarkan kebijakan yaitu meliburkan sekolah dan mengganti proses kegiatan dari KBM, kegiatan belajar mengajar dari rumah. Dengan melakukan sistem pembelajaran secara daring ini, terkadang muncul berbagai masalah yang dihadapi oleh siswa dan guru, seperti materi pelajaran yang belum selesai disampaikan oleh guru, kemudian guru mengganti dengan tugas lainnya. Hal tersebut menjadi keluhan bagi siswa karena tugas yang diberikan guru terlalu banyak. Permasalahan lain dari adanya sistem pembelajaran secara online ini adalah akses informasi yang terkendala oleh sinyal, menyebabkan lambatnya dalam mengakses informasi. Siswa terkadang tertinggal dengan informasi akibatnya dari sinyal yang kurang memadai. Akibat mereka terhambat dalam mengumpulkan suatu tugas yang diberikan oleh guru. Belum lagi, guru yang memeriksa banyak tugas yang telah diberikan kepada siswa membuat ruang penyimpanan gadget semakin terbatas. Penerapan pembelajaran online juga membuat pendidikan berpikir negatif kembali mengenai model dan metode pembelajaran yang digunakan. Yang awalnya guru sudah mempersiapkan model pembelajaran yang akan digunakan, kemudian harus mengubah model pembelajaran yang tersebut. Di balik masalah dan keluhan tersebut, ternyata juga terdapat berbagai hikmah dan bagi pendidikan Indonesia. Di antaranya siswa maupun guru dapat menguasai teknologi untuk menunjang pembelajaran secara online ini. Di era erupsi teknologi yang semakin canggih ini, guru maupun siswa dituntut agar wajib memiliki kemampuan dalam bidang teknologi. Penguasaan siswa maupun guru terhadap teknologi pembelajaran yang sangat bervariasi menjadi tantangan sendiri bagi mereka. Dengan adanya kebijakan work from home, maka mampu memaksakan mempercepat mereka menguasai teknologi pembelajaran secara digital sebagai suatu kebutuhan bagi mereka. Tuntutan kebutuhan tersebut membuat mereka dapat mengetahui media online yang dapat menunjang sebagai pengganti pembelajaran di kelas secara langsung, tanpa mengurangi kualitas materi pembelajaran dan target pencapaian dalam pembelajaran. Sarana-sarana tersebut dapat digunakan secara maksimal sebagai media dalam melanjutkan pembelajaran seperti di kelas. Dengan menggunakan media online tersebut, maka secara tidak langsung kemampuan menggunakan serta mengakses teknologi dikuasai oleh siswa maupun guru. Dari kesimpulan dari yang saya buat, yaitu dalam setiap penerapan kemajuan teknologi, terutamanya dalam dunia sosial, perkembangan dunia pendidikan Indonesia tidak dapat dilepaskan dari pengaruh perkembangan globalisasi, di mana ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang pesat. Tentu saja diikuti dengan aspek masuknya globalisasi. Hal ini memberikan pengaruh yang signifikan dalam penanganan kegiatan di masa pandemi. Di balik masalah keluhan tersebut, ternyata juga terdapat bagian hikmah bagi pendidikan Indonesia. Di antara siswa maupun guru dapat menguasai teknologi yang menunjang pembelajaran secara online ini. Di era disrupsi teknologi yang semakin canggih ini, guru maupun siswa dituntut agar memiliki kemampuan dalam bidang teknologi pembelajaran. Tak hanya itu, juga pemanfaatan internet sebagai media dewasa ini sangat bermanfaat, mempermudah apabila digunakan secara tepat dan berhati-hati. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.